Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bertemu kembali dengan Sniper Candle. Terima kasih untuk teman-teman yang selama ini sudah sangat aktif ya di channel Sniper Candle, dan salam kenal buat yang teman-teman yang baru bergabung. Untuk yang baru bergabung dan merasakan manfaatnya, saya merasa bersyukur sekali. Dan apabila ada teman-teman yang merasa terganggu dengan channel ini, lebih baik tidak usah ditonton. Dan apabila ingin memberikan komentar, baca dulu deskripsinya bahwa channel ini mengedukasi mengenai candlestick, tidak mempromosikan. Ingat ya, tidak mempromosikan platform manapun juga. Perlu diingat untuk teman-teman yang memberikan komentar, dimanapun juga yang namanya candlestick, membacanya sama. Hanya perbedaannya tiap platform itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Di sini saya mengedukasinya bagaimana menganalisa candlestick dan marketnya, itu saja. Tidak ada afiliasi dengan platform manapun juga. Itu perlu dicatat. Apalagi yang baru bergabung dan ingin memberikan komentar negatif, saya langsung report ke YouTube untuk hal tersebut. Baiklah, kita lihat market untuk saat ini. Kalau kita melihat market di sini, ini jelas FTT downtrend ya. Di situ FTT downtrend. Nah, namun di FTT downtrend, untuk yang waktu itu pernah bertanya, di mana sih kalau downtrend batas perdagangannya? Ya support teman-teman, itu batas perdagangannya. Oke ya, mudah-mudahan sudah clear di situ karena sudah beberapa kali saya bahas. Nah, ini kan market kelihatannya agak membingungkan. Kalau teman-teman bingung untuk marketnya seperti apa, tarik ke time frame yang lebih besar. Kalau di forex mau 4 jam silahkan, untuk satu candlesticknya yang 1 jam. Intinya kalau ingin melihat yang gambaran lebih jelas lagi, kembali ke time frame yang besarnya. Kalau di sini kita melihat ya, di time frame 5 menit ini harga lagi naik, banyak sekali penolakan, terkonfirmasi harga menjadi turun. Tapi ingat, penurunan tersebut dibatasi oleh support dengan harga terendahnya. Itu dia yang saya beri garis. Ini dia support, ini harga terendahnya, bawah ini ya. Ini. Oleh sebab itu terjadi penolakan, harga kembali naik. Yuk kita lihat seperti apa di sini. Oke, ini kita melihat time frame di 1 menit. Ini harga lagi turun teman-teman semua. Bertemu dengan support juga sama seperti di time frame 5 menit. Menjadi support kembali di sini. Ya, clear ya di situ ya. Nah, ini harga akan coba bergerak naik kembali nih. Namun ini ada perlawanan oleh candle bearish, candle merah, karena di sini sudah ada kekuatan untuk penurunan harga, sehingga ada effort lagi untuk harga itu menjadi naik ya. Nah, naik itu akan dibatasi oleh resisten di sini. Itu dia. Semoga kita tidak lama-lama mendapatkan titik konfirmasinya. Kalau sudah seperti ini area sini, ini ada kecenderungan kenaikan harga, kecenderungan ya saya bilang, karena support itu sudah akhirnya mendongkrak kenaikan harga. Tapi ingat bahwa di area sini ini downtrend.
sehingga kekuatan penurunan juga kuat. Nah, harga menjadi turun lagi nih. Ini teman-teman ya, sering terjebak seperti ini. Support, rejection terkonfirmasi, yang mengonfirmasi informasinya naik, buy. Tuh lihat, loss itu pasti teman-teman. Mau 2 menit, mau 3 menit, loss. Saya waktu itu pernah menerangkan bahwa yang namanya resisten atau support apabila sudah bekerja minimal 2 candlestick itu ada kekuatan teman-teman. Nah, lihat, walaupun naik, lihat, kita nggak bisa langsung open posisi karena ini sudah bekerja. Lihat, langsung menjadi resisten. Tuh lihat, turun. Saya juga tidak akan langsung begitu resisten ini kan resisten tidak saling menembus sell, ya nggak bisa juga. Nih, ini support ini juga sudah bekerja nih. Ini akan lama teman-teman semua yang seperti ini, karena antara supply and demand itu sama kekuatannya, atau permintaan supply dan demand ya, itu nol bisa dibilang ya. Begitu ada permintaan, sudah disediakan, sudah disuplai gitu, jadi nol, sehingga tidak ada yang lebih cenderung naik atau cenderung turun. Kalau ada yang bicara di forex itu mengenai bias, ya bias itu sebenarnya FTT ya, FTT downtrend ataupun uptrend ya. Seringkali bicaranya adalah bias gitu. Ya, itu mengenai bahasa saja. Lihat ya, teman-teman semua. Ini resisten sempurna dikalahkan oleh support sempurna. Resisten sempurna A turun, B turun. Support sempurna A naik, B naik. Yuk, akhirnya harga menjadi naik kembali. Nah, kalau seperti ini kita sudah menemukan arah apa? Arah market kemana? Kita siap-siap saja untuk mencari konfirmasinya, yaitu support untuk kita open posisi buy. Semoga apa yang saya sharing ke teman-teman bisa dipahami. Kalau tidak dipahami silahkan ditanya. Mungkin kalau saya belum ada waktunya untuk menjawab, ada teman-teman yang lain yang sudah lama di Sniper Candle, bahkan sudah mengikuti kelas, bisa membantu untuk menjawabnya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang melihat saya mengupload, YouTube Short ya. Kalau YouTube Short saya seringkali itu open posisinya cepat-cepat. Karena apa? Karena tidak ada keterangan di situ, tidak menjelaskan. Beda sama di YouTube seperti ini. Saya akan coba menerangkan ke teman-teman semua.
video sharing yang semalam saya upload, teman-teman bisa lebih paham pada waktu kita menilai kekuatan tiap candlesticknya. Resisten sempurna nih. Saya tidak ambil ya. Walaupun kalau teman-teman lihat ini cukup kuat ini resisten sempurnanya, tapi saya tidak mau ambil. Harga lagi turun. Walaupun ini lihat teman-teman ya, rejection terkonfirmasi tapi informasinya turun menjadi resisten. Kan bagus ini. Tapi saya tidak mau. Khawatir untuk teman-teman yang baru bergabung di sini jadi bingung gitu. Sudah 12 menit nih, kita belum menemukan titik konfirmasi. Mohon maaf nih, peliharaan saya rada-rada berisik. Apakah dia akan membreakout? Itu dia. Kalau breakout kita ambil reversal teman-teman semua. Breakout ya. Oke, kita ambil 2 menit. Tunggu naik dulu. Kalau udah tidak mau naik ya sudah. Nah, ini dia mau naik deh. Tunggu aja, kalau dia mau naik lagi kita baru sell. Oh ya, untuk nilai open posisinya saya tidak menjelaskan ke teman-teman ya berapa harus open posisinya itu. Jadi terserah teman-teman semua mau open posisinya berapa, itu terserah. Disesuaikan lah sama kemampuan masing-masing, karena saya tidak edukasi mengenai berapa nominalnya. Terserah aja. Yang penting teman-teman memahami bagaimana cara menganalisa candlestick dan melakukan ya open posisi. Ini karena reversal nih udah mulai
ada ini penolakan lagi ya, tapi kita udah aman. Nggak apa-apa. Satu, open posisinya begini ya teman-teman semua ya. Kenapa saya akhirnya mengambil di situ open posisinya? Tadi saya jelaskan ke teman-teman semua. Ini rejection, terkonfirmasi, informasinya turun, kemudian menjadi resisten sempurna. A turun, B turun. Sell dong, cakep. Tapi enggak, jangan. Karena apa? Karena ini harga lagi naik teman-teman semua. Oke ya. Makanya untuk saya bilang, kalau untuk yang baru-baru khawatir nanti bingung. Makanya saya menunggu ini, resisten ini sudah bekerja atau dijalankan. Nah, ada 2 candlestick bearish warna hijau. Nah, kemudian terbentuk support. Nah, support ini akhirnya dikalahkan lagi oleh resisten. Disinilah kita aman untuk mengambil open posisinya sell, dimana kita akhirnya mendapatkan 2 resisten di sini. Tempat saya pun open posisinya ini resisten sempurna, lihat. Dan resisten ini sudah membreakout nih sampai harga terendah, sampai di sumbunya atau wicknya tersebut. Lihat teman-teman, anjlok harganya semua. Tuh, lihat. Sejauh itu. Padahal tadi kita ngelihat di sini harga udah mulai naik nih. Jadi sebelum saya tutup, saya sampaikan bahwa ke teman-teman semua, untuk analisa teknikal, teman-teman itu harus sangat-sangat teliti mengenai candlestick yang sudah pernah terjadi, untuk menganalisa kedepannya akan seperti apa market tersebut. Karena kita ingat, bukan market maker, kita hanya mengikuti market yang sudah terjadi. Demikianlah yang bisa saya sharing ke teman-teman untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.